Wis dianyak iku meneng ul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid, apa kabar hari ini? Selamat pagi, Bu Guru. Pagi Bu Guru. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu Guru. Alhamdulillah baik Bu. Ya, alhamdulillah. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang materi pada pagi hari ini adalah menerapkan sikap bekerja sama dan peduli sesuai dengan Pancasila dalam lambang Garuda Pancasila di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sebagai makhluk sosial, kita ditakdirkan untuk hidup bersama sehingga kita membutuhkan orang lain dalam menjalani hidup kita. Sebaliknya pun demikian, terkadang orang lain juga membutuhkan bantuan kita jika mereka sedang dalam kondisi kesusahan, karena sejatinya manusia diciptakan untuk saling membantu. Untuk menumbuhkan rasa saling membantu dengan berbagi, tentang berbagi yang biasanya mengandung makna-makna mendalam. Jika memiliki rezeki lebih, tidak ada salahnya kamu membagikan apa yang kamu kepada orang yang membutuhkan bantuan. Ibu akan menjelaskan satu persatu bagaimana penerapan sikap bekerja sama, disiplin, peduli sesuai sila-sila Pancasila dalam lambang Garuda Pancasila di dalam kehidupan kita sehari-hari yang murid-murid. Iya, Bu. Iya, Bu. Yang pertama di dalam lambang negara, di dalam lambang Pancasila yaitu terdapat bintang. Sila pertama dilambangkan dengan bintang. Bintang emas dengan perisai hitam ini melambangkan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bintang emas ini diartikan sebagai cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Sedangkan latar belakang berwarna hitam melambangkan warna alam atau warna asli yang menunjukkan bahwa Tuhan sebagai sumber dari segala sesuatu dan sudah ada sebelum segala sesuatu ini di dunia ini ada. Selanjutnya, ada bintang ini memiliki makna yaitu kita sebagai bangsa Indonesia diharapkan bisa mengakui adanya Tuhan yang menciptakan semesta dan isinya. Maka dari itu dengan kita percaya dengan adanya Tuhan, maka sebagai manusia kita diharapkan untuk bisa berdamai dan tidak menyakiti satu sama lain. Di sini murid-murid sudah ada yang tahu bagaimana penerapan sila pertama di dalam kehidupan kita sehari-hari? Belum, Bu. Ya, yang pertama, kita saling menghargai orang lain yang agamanya berbeda dengan kita. Yang kedua, saling tolong-menolong meski memiliki agama yang berbeda. Nomor 2, di dalam lambang Garuda Pancasila terdapat adanya rantai. Rantai melambangkan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambang rantai berwarna kuning disusun atas gelang-gelang kecil dengan jumlah 17 gelang dan saling menyambung berlatar belakang warna merah, di mana itu menandakan hubungan manusia satu dengan yang lain dan saling membantu. Gelang yang berbentuk persegi menggambarkan pria, sementara gelang yang berbentuk lingkaran menggambarkan wanita. Sila ini memiliki makna seperti kita sebagai manusia yang harus saling menghargai satu sama lain.
Selanjutnya, sebab manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang derajatnya paling tinggi, jadi kita harus mewujudkan melalui sikap yang adil dan beradab. Di sini sudah ada yang tahu bagaimana penerapannya? Belum, Bu. Ya. Belum, Bu. Kita menerapkan sila ini dengan cara yang pertama, saling menghargai, menghormati, dan tolong-menolong. Yang kedua, tenggang rasa. Dan yang ketiga, tidak membeda-bedakan orang yang ada di sekitar kita. Sepertinya, kita di sekolah kan ada teman-teman. Kita tidak boleh belum mengerti atau belum mengerti tentang pelajaran, kita tidak boleh membeda-bedakan itu ya. Kita tetap satu teman. Dan terus yang ketiga ada pohon beringin. Pohon beringin ini melambangkan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Pohon beringin sendiri identik sebagai tempat berteduh dan berlindung. Pohon beringin memiliki akar tunggal panjang yang menunjang pohon besar ini tumbuh. Akar ini tumbuh sampai ke dalam tanah dan menggambar kesatuan dan persatuan Indonesia. Pohon beringin juga memiliki akar yang menjalar di mana-mana yang melambangkan sebagai negara kesatuan yang memiliki latar belakang budaya yang bermacam-macam. Di sini ada yang sudah tahu bagaimana penerapan sila ketiga di dalam kehidupan kita sehari-hari? Belum, Bu. Ya, kita bisa menerapkan sila ini dengan cara melakukan yang pertama, cinta tanah air, kedua bangga menggunakan produk buatan Indonesia, berteman tanpa membedakan ras, suku, dan adat istiadat. Contohnya cinta tanah air, kita menghargai perjuangan para pahlawan kita yang telah gugur. Yang kedua, bangga dengan menggunakan produk buatan Indonesia, kita membeli produk buatan Indonesia seperti batik, keris, seperti itu ya, dan tidak membeli produk dari luar negeri. Yang keempat, ada benteng. Kepala benteng melambangkan sila keempat Pancasila yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Benteng ini merupakan hewan sosial yang suka berkumpul. Sama seperti manusia, dalam pengambilan keputusan harus dilakukan secara musyawarah. Kita sebagai warga negara Indonesia memiliki kedudukan serta hak dan kewajiban yang sama. Maka dari itu, penting untuk memperhatikan kepentingan bersama saat mengambil keputusan. Bagaimana di sini sudah ada yang tahu bagaimana penerapan sila keempat ini di dalam kehidupan kita sehari-hari? Belum. Ya, yang pertama, tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Kedua, melaksanakan musyawarah mufakat. Yang ketiga, menghormati dan menjunjung tinggi hasil musyawarah. Contohnya, melaksanakan musyawarah mufakat seperti ini. Contohnya di dalam arisan ibu-ibu PKK, itu kan pasti ada yang namanya tentang membahas bagaimana desa itu bisa maju. Lah, kita harus mengambil musyawarahnya mufakat dan tidak boleh kita memutuskan musyawarah itu sendiri. Yang kelima ada pohon dan kapas. Padi dan kapas. Padi dan kapas yang mencerminkan pangan dan sandang ini melambangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas dimaknai sebagai salah satu kebutuhan rakyat Indonesia tanpa melihat status dan kedudukannya. Makna sila kelima ini adalah
Seluruh masyarakat diharapkan bisa mendapat keadilan yang sama dalam aspek kehidupan. Kita tidak boleh mementingkan diri sendiri, masyarakat, sebab ada kepentingan umum yang diperhatikan. Di sini murid-murid belum yang kelima ini penerapannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, yang pertama kita bisa menerapkan sikap adil kepada sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, ketiga menghormati hak-hak orang lain, keempat ikut serta dalam kegiatan gotong royong. Ibu contohkan yang keempat, ikut serta dalam kegiatan gotong royong, yaitu biasanya kan di masyarakat ada minggu bersih seperti juga Jumat bersih. Lah kita ikut gotong royong membersihkan selokan, membersihkan jalan-jalan. Ikut ibu-ibu, bapak-bapak, dan mas-mas, mbak-mbak gitu. Nah, itulah karena dari 5 sila Pancasila dan contoh dalam sehari-hari. Di sini murid-murid ada yang mau dipertanyakan atau yang belum paham? Tidak, Bu. Alhamdulillah. Tidak, Bu. Jadi yang sudah paham semua ya? Iya, Bu. Alhamdulillah. Kesimpulan dari materi kita pada pagi hari ini adalah kita menerapkan sikap bekerja sama, peduli, disiplin, Pak, yang terdapat di dalam lambang negara Garuda Pancasila dan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita bisa menerapkan sikap bekerja sama, peduli, disiplin di dalam kehidupan sehari-hari. Yang di dalam 5 sila Pancasila dapat dalam lambang negara. Di sini itu kan berikan PR kepada murid-murid ya. Bu. Iya, Bu. Depan. Ya, 1. Coba buat laporan sederhana tentang penerapan sikap bekerja sama, disiplin, peduli yang sesuai dengan lambang negara Garuda Pancasila di kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, yaitu bagaimana pengembangan laporan yang murid-murid buat dari soal nomor 1 tadi ya. Sudah 2 saja yang murid-murid. Iya, Bu. Ya, Bu. Ya. Ini sudah tidak ada yang dipertanyakan lagi? Enggak, Bu. Ya, Bu. Ya, alhamdulillah. Kita tidak lupa mengucap
Bersyukur. Alhamdulillahirabbil Rabbil alamin. Sebelum kita tutup pelajaran pada pagi hari ini, coba Mas Aulia dipimpin doanya. Ya, teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran pagi hari, doa menurut percaya. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Nah, terima kasih Mas Aulia. Ya, Ibu tutup dengan bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besok.